Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Qurratul Aini. Saya dari kelas PBAB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tankir dalam musnad ilaih. Yang pertama yaitu nadhom musnad ilaih dengan isim nakiroh. Ya, bisa dilihat di situ nadhomnya wa takkaru ifrodan au takfiron tanwi'an au ta'dhiman au tahqiron. Munsorif menyambungkan musnad ilaih dengan isim nakiroh dengan maksud memencilkan. Memencilkan ini maksudnya yaitu mengasingkan. Lalu maksudnya yang lain yaitu menganggap banyak, lalu menganggap banyaknya macam, memuliakan, dan merendahkan. Lalu musnad ilaih dengan isim nakiroh, nadhomnya yaitu kajahlin au tajahulin tahwilin au talbisin au taklinin. Sebab jahil atau pura-pura jahil, menakuti, menyenangkan, menyamarkan, dan menyedikitkan. Lalu musnad dengan isim nakiroh, wa takkaru itsba'a au tafkhima hatta wafaqda ahdi au ta'mima. Para ulama telah menakirohkan musnad karena beberapa tujuan, yaitu yang pertama mengikuti pada musnad ilaih, yang kedua mengagungkan, yang selanjutnya menghina atau merendahkan, tidak mengetahui secara pasti, dan yang terakhir mengumumkan atau bermaksud umum pada musnad. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu contoh-contoh isim nakiroh dalam musnad ilaih. Ulama ahli ma'ani membuat musnad ilaih dengan isim nakiroh dengan maksud untuk 1. Memencilkan, yaitu mengasingkan. Contohnya waja'a rajulu min aqsal Madinah. Artinya telah datang seorang laki-laki dari ujung kota. Hanya seorang, tidak lebih. Jadi mungkin seseorang itu dikucilkan oleh rombongan yang lainnya. Yang kedua yaitu menganggap banyak. Contohnya inlahu la bala. Artinya sungguh dia banyak untanya. Seolah-olah tidak terhitung. Jadi tidak menyebutkan ada berapa banyak untanya. Yang ketiga yaitu menganggap bermacam-macam. Contohnya wa'ala absaruhum ghasyawah. Artinya dan pada mata mereka ada penutup sehingga tidak melihat jalan yang benar. Atau sebab banyak penghalang. Jadi ada bermacam-macam penghalang yang membuat tidak terlihat jalan yang benar. Lalu yang keempat mengagungkan. Contohnya ja'ahum rasulu karim. Artinya telah datang pada mereka utusan yang mulia. Jadi rasul itu diagung-agungkan sebagai utusan yang mulia. Yang kelima yaitu menghinakan. Seperti katamu ketika bertemu dengan orang yang hina. Laki itu rojulan. Saya telah bertemu dengan seorang laki-laki. Nah, ketika kita menyebut seseorang itu kan disebutkannya seorang laki-laki, tidak menyebutkan namanya. Jadi seperti tidak nyaman atau menghina, tidak ingin menyebutkan namanya atau malas untuk menyebutkan namanya, itu sudah termasuk dalam menghina. Lalu yang keenam yaitu sebab bodoh atau pura-pura bodoh. Sebab tak tahu atau pura-pura tidak tahu namanya, seperti ama maka nahib. Nah, itu pura-pura tidak tahu kalimat tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu menakut-nakuti. Seperti katamu kepada orang yang kamu takut-takuti. Ja'ani rajulun. Artinya di depanmu ada penyamun. Nah, penyamun ini kan laki-laki yang berbahaya, maka ini tuh disebutkan ja'ani rajulun itu agar untuk menakut-nakuti orang tersebut. Lalu selanjutnya yang kedelapan yaitu menyenangkan.
seperti katamu kepada orang yang mempunyai sisa hutang. Baqi syai'in, artinya ada sisa sedikit. Jadi kalau misalnya kita berhutang lalu ada sisa sedikit kan akan diberikan, maka itu untuk menyenangkan hati orang lain. Lalu yang ke-9 yaitu menipu atau menyamarkan. Contoh qalali qailu innaka kha'in, artinya telah berkata kepadaku bahwa kamu pengkhianat. Ya, jadi dia mengatakan bahwa temannya itu seorang pengkhianat. Lalu nomor ke-10 yaitu memperkecil, seperti katamu kepada orang yang sedang dahaga. Huna syai'in minal ma', artinya sekedar obat kehausan. Jadi memperkecil sesuatu seperti haus itu untuk memperkecil rasa seperti rasa dahaga itu untuk sekedar ini tuh cuma untuk menahan rasa haus, untuk menahan rasa dahaga, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu menakirohkan musnad ilaih. Sebagaimana telah diketahui bahwa musnad ilaih harus berupa isim makrifat. Namun karena sesuatu sebab seperti mutakalim tidak mengetahui bentuk-bentuk makrifat yang harus digunakan, maka musnad ilaih boleh berupa isim nakiroh. Selain itu, masih terdapat beberapa sebab dan tujuan lainnya. Di antaranya yaitu menakirohkan musnad ilaih, sebab dan tujuan lainnya yaitu yang pertama, taksar, artinya yaitu menunjukkan bahwa musnad ilaih tidak dapat dinyatakan dengan bilangan karena banyak jumlahnya, seperti firman Allah, wa in yukadzibuka faqad kadzibat rusulun min qablika, artinya dan jika mereka mendustakan kamu atau sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Nah, dengan bentuk isim nakiroh rasul pada ayat di atas dimaksudkan bahwa rasul-rasul yang didustakan sebelum Nabi Muhammad SAW adalah cukup banyak hingga tidak dapat ditentukan dengan bilangan. Lalu yang kedua yaitu ifrad. Ifrad yaitu menerapkan hukum terhadap satu fard yang tidak tertentu di antara beberapa fard isim nakiroh sesuai dengan bentuk lafadznya, baik satu jika berupa isim mufrad, dua jika isim tasniyah, atau banyak jika jamak. Seperti firman Allah, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Lelaki dalam ayat itu sesuai dengan bentuknya mufrad, walaupun nakiroh menunjukkan arti satu, yaitu hanya Habib an-Najjar. Lalu yang ketiga yaitu tanwi. Tanwi yaitu menunjukkan pengertian lain yang dikandung musnad ilaih selain yang telah diketahui atau nakiroh yang menunjukkan jenis, seperti firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Artinya, Allah telah mengunci mata hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Nah, pengertian gisyawah atau tutup mata sebagaimana telah diketahui adalah buta. Pada ayat di atas terdapat kata yang dinakirohkan yaitu kata gisyawah. Penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan suatu jenis gisyawah yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Jenis gisyawah tersebut adalah tertutupnya mata seseorang dari melihat ayat-ayat Allah. Namun, mempunyai pengertian lain juga yaitu at-ta'ami anil ayah, berpaling dari ayat-ayat Allah. Maksudnya, tidak dapat memahami ayat Al-Quran yang didengar dan tidak dapat mengambil pelajaran dari tanda-tanda ayat kekuasaan Allah yang mereka lihat, baik dari alam ini maupun pada dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu taklil.
taklil yaitu menunjukkan sedikitnya makna musnad ilaih, seperti firman Allah, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Lalu yang kelima yaitu takdim, artinya mengagungkan musnad ilaih karena tidak dapat diungkapkan dengan bentuk isim ma'rifat, seperti firman Allah yaitu fa'akim wajhaka liddainil qayyimi min qabli ayyatiya yaumun la marrada lahu minallahi yauma idzin yasaddauna. Artinya yaitu oleh karena itu dihadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus atau Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Lalu yang keenam yaitu tankir jahil tajahul atau pura-pura dan sebagainya, antara takdim dengan taksir atau tahkir dengan taklil dibedakan dari segi tingkat dan jumlah bilangan. Lalu dalam konteks tertentu, kadang-kadang musnad ilaih perlu dinakirohkan. Penakirohan musnad ilaih tentunya mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Di antara tujuan penakirohan musnad ilaih adalah menunjukkan jenis sesuatu, menunjukkan banyak, menunjukkan sedikit, dan ada juga nakiroh untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Di antaranya yaitu nakiroh untuk menunjukkan banyak. Nah, di situ sudah ada firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 113. Nah, pada ayat tersebut terdapat kata yang dinakirohkan, yaitu kata ajro. Penakirohan kata tersebut bertujuan untuk menunjukkan banyaknya pahala yang akan mereka terima. Lalu nomor 2 yaitu nakiroh menunjukkan sedikit, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah. Nah, pada ayat tersebut Allah menggunakan isim nakiroh untuk mengungkapkan syurga, yaitu dengan kata jannat. Penggunaan isim nakiroh menunjukkan bahwa syurga itu kecil dan sedikit nilainya dibandingkan dengan ridho Allah SWT. Ridho Allah merupakan sumber dari berbagai kebahagiaan hidup manusia. Lalu yang ketiga, merahasiakan perkara. Nah, contohnya sudah ada dalam teks tersebut. Artinya yaitu seorang laki-laki berkata, engkau telah menyimpang dari kebenaran. Pada contoh tersebut, nama dari musnad ilaih tidak disebutkan dan bahkan disamarkan agar ia tidak ditimpa hal yang menyakitkan. Lalu selanjutnya nomor 4 yaitu bertujuan untuk makna mufrad atau tunggal. Nah, di situ sudah ada contohnya. Artinya yaitu satu kecelakaan adalah lebih ringan daripada 2 kecelakaan. Nah, yang kelima yaitu menjelaskan jenis atau macamnya. Di situ sudah ada contohnya dan artinya bagi setiap macam penyakit ada satu macam obat. Nah, kalimat di atas itu singkatannya. Nah, itu masih ada rinciannya di bawahnya itu. Yang artinya bagi setiap macam penyakit itu ada obatnya. Maksudnya seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.